I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Reza Fatur Rahman. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang teks eksposisi. Di sini sebelumnya ada yang pernah mempelajari tentang teks eksposisi? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi dari mulai pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, dan contoh teks eksposisi. Baik teman-teman, teks eksposisi adalah teks yang memuat informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah dipahami. Informasi dalam bentuk teks eksposisi disampaikan dengan lengkap dengan memuat sudut pandang tertentu disertai dengan argumentasi. Jadi, teks eksposisi bersifat nyata dan ilmiah. Sekarang kita masuk ke tujuan dari teks eksposisi. Lalu apa sih sebenarnya tujuan dari teks eksposisi itu? Jadi teman-teman, tujuan dari teks eksposisi itu sama seperti dengan teks lainnya. Teks eksposisi juga memiliki tujuan yang menjadi latar belakang teks tersebut dibuat. Berikut tujuan dari teks eksposisi. Yang pertama, yaitu memberitahukan dengan jelas kepada pembaca atau penyimak sehingga tidak terjadi perbedaan penerimaan atau setidaknya meminimalisasi perbedaan penerimaan informasi yang ada. Lalu yang kedua, membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karangan tersebut. Lalu yang ketiga, memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu dengan harapan menambah pengetahuan yang pembaca miliki. Lalu ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi tersusun atas 4 bagian utama, yaitu yang pertama judul, yang kedua tesis, yang ketiga argumentasi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penegasan ulang. Dengan struktur yang lengkap dan runtut, maka teks eksposisi akan tersaji secara utuh. Ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi adalah menentukan mana yang merupakan teks eksposisi tidaklah rumit. Berikut ciri-ciri teks eksposisi agar kamu mudah menemukannya. Yang pertama, menjelaskan berbagai informasi tentang pengetahuan. Lalu yang kedua, gaya informasinya bersifat mengajak. Lalu yang ketiga, penyampaiannya lugas dan menggunakan bahasa baku. Lalu yang keempat, tidak memihak. Artinya, tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Lalu, yang kelima, berisi rangkaian informasi yang bersifat objektif dan netral. Dan yang terakhir yaitu fakta, dipakai sebagai alat kontribusi atau pendukung argumen. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh teks eksposisi yang berjudul Manfaat Penggunaan Internet untuk Pendidikan. Di sini ada pernyataan pendapat atau yang sering disebut dengan tesis. Internet membawa gaya hidup baru bagi manusia. Orang harus bisa menggunakan internet dalam kesehariannya dalam bidang pendidikan. Internet juga membawa dampak besar. Ada banyak hal positif yang bisa dimanfaatkan dari internet, baik oleh siswa maupun guru di bidang pendidikan. Itulah bagian dari tesis. Sekarang kita masuk ke argumentasi. Pertama, siswa bisa menggunakan internet untuk mencari materi tentang mata pelajaran yang mereka pelajari di sekolah. Mereka juga bisa mencari banyak informasi secara mandiri sehingga siswa bisa belajar sendiri di rumah secara online.
Internet juga menawarkan banyak media pembelajaran gratis supaya bisa tetap belajar kapanpun dan dimanapun. Kedua, pendidikan daring memberikan siswa kenyamanan untuk menyelesaikan tugas sesuai jadwal dan mendapatkan pembelajaran jarak jauh. Hal ini akan sangat dirasakan oleh siswa yang sering bepergian jauh dan tetap bisa mengikuti kelas baik di kedai kopi, di kamar hotel maupun di rumah. Internet membuat siswa mendapatkan pengetahuan lebih mudah dan menghemat uang juga waktu mereka. Ketiga, internet juga bisa memberikan energi terhadap proses pembelajaran. Biasanya, siswa akan lebih semangat dalam belajar kalau gurunya memberikan media yang menyenangkan bagi mereka. Hal tersebut membuat siswa menjadi lebih mudah memahami materi yang diberikan karena pada saat itu mereka merasa senang mengikuti kelas. Lalu di sini ada penegasan ulang. Kesimpulannya, internet tentu sangat berguna untuk pendidikan. Siswa bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Dari sekian banyak manfaatnya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa internet dapat membuat pendidikan menjadi lebih baik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teks eksposisi itu adalah sebuah teks karangan atau paragraf yang berisikan informasi yang disajikan secara singkat, jelas, dan padat. Teks eksposisi juga dapat dikatakan sebuah karangan yang bersifat non-fiksi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang bermanfaat bagi kita semua dan materi yang saya sampaikan menambah pengetahuan teman-teman dan menjadi ilmu yang bermanfaat. See you next time. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.